Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama saya Maureen Mempo dan Andika Dawangi. Nah saat ini seperti biasa kita selalu mengundang narasumber-narasumber yang tentunya punya bidang-bidang usaha yang bisa menjadi inspirasi juga bagi Tribuners sekalian untuk menyaksikan. Nanti kita akan kupas tuntas nih usaha yang dirintis, dan juga menariknya narasumber kita di hari ini, beliau pernah menjadi karyawan, kemudian akhirnya berhenti, terus full time jadi pengusaha. Nah, produk yang ada di depan kita sekalian ini namanya keripik kentang Mas Wijaya. Nah, untuk itu langsung saja kita berkenalan dengan owner dari keripik kentang Mas Wijaya, Kak Fadli Wijaya Mokodompit. Langsung saja, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore. Halo Sore. Tribuners. Perkenalkan, nama saya Fadli Wijaya Mokodompit. Saya pemilik dari keripik kentang Mas Wijaya. Saya bertempat tinggal di perumahan GPI, kemudian asal dari Manado. Mungkin itu dulu perkenalan. Oke, Terima asal kasih. orang asli Manado ya, Iya, Kak? asli dari Manado, lahir dan besar di Manado. Nah, oke Kak. Mungkin boleh dijelaskan sedikit mengenai produknya. Mungkin dari nama, kemudian jenis-jenisnya, atau ada berapa varian, harga-harganya dari kisaran berapa? Iya, untuk keripik kentang Mas Wijaya Manado itulah namanya. Jadi keripik kentang ini memiliki 4 varian rasa dan juga 4 gramasi, 4 ukuran. Nah, untuk ukurannya ada yang 30 gram, 50 gram, 70 gram, sama 125 gram. Nah, untuk varian rasa ada yang original, kemudian balado, keju, sama rumput laut. Nah, untuk harga, untuk dari terendah dia dari start dari 5.000, kemudian yang paling tinggi sekitaran 30-an ribu. Berarti ini yang varian apa, Kak? Ini yang varian Original. original, Oh, balado. ada juga Ada yang yang balado. balado. Kalau itu untuk kemasan yang premium, seperti itu. Ini boleh didapatkan di mana, Kak? Maksudnya dijual di mana saja? Oh iya, gitu? alhamdulillah keripik kentang Mas Wijaya Manado ini sudah tersebar di rumah makan yang ada di Manado, terutama mungkin rumah makan skala menengah sampai yang menengah ke atas. Seperti contoh juga ada Bakarica, rumah makan Bakarica. Oke, Kemudian untuk yang supermarket juga sudah ada, sudah tersedia di supermarket seperti Freshmart, kemudian Jumbo, dan juga Trufam. Di mana yang terakhir? Trufam. Trufam, ya. Trufam. Trufam. Kemudian juga ada juga tersedia di toko oleh-oleh. Di Toko toko oleh-oleh Oma Yuli. Oh, oke. yang di mana Mayoli. Yang di Paniki Megamas. juga ada, Megamas juga ada. Oh, iya. Kemudian iya. juga sebelahnya yang toko oleh-oleh Monaro. Oke. Gitu. Oke. Nah, Kak, ini berarti usaha keripik kentang ini skala kecil yang Iya. UMKM ya Iya, saat UMKM ini. kita. Berarti dalam satu hari itu biasanya produksi berapa? Nah, kalau di kami itu untuk produksi keripik kentang dalam seminggu sekitaran 2 sampai 3 karung. Jadi kalau di dalam sebulan sekitaran 10 sampai 12 karung. 10 sampai 12 karung per Karung, ya, bulan. per bulan. Oke. Seperti itu. 10 10 karung 10 karung, iya, kentang. kentang mentah kan? Kentang mentah, ya. Kemudian diolah menjadi keripik. Oke. Nah, mungkin so disinggung tadi oleh Maureen, jadi di balik usaha keripik kentang ini yang mungkin so mulai dikenal banyak orang kan karena so tersebar, ada DP kisah Maureen. Nah, mungkin tong tanya Pak, panggil apa ya, Mas atau Kalau Bro? biasanya boleh Fadli. Fadli. Cuma karena sudah Karena brandnya Mas Mas Wijaya, karena sering dipanggil Mas Wijaya Mas juga. Wijaya. Iya, jadi Mas Wijaya juga. Iya, seperti Jadi, itu. Terserah, mungkin- boleh. Bebas. Nah, terang mau tanya Pak Mas Wijaya, maksudnya bagaimana cerita sebelumnya sampai dari tadi bekerja mungkin atau apa sampai jadi pengusaha keripik kentang. Iya. Mungkin dulu Mas ini kerja atau apa? Iya, saya memang basicnya itu bekerja. Saya pernah bekerja di salah satu perusahaan perbankan skala nasional. Kemudian juga setelah dari perbankan saya bekerja di perusahaan distributor skala nasional juga. Di Manado itu, Kak. Iya, kalau untuk perbankan di Manado, sedangkan untuk yang perusahaan distributor di Minahasa. Berapa lama? Untuk yang bank muamalat
maaf saya sebut. Nggak apa-apa. Perbankan. Untuk perbankan kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Iya, 6 tahun. 6 tahun. Untuk yang perusahaan distributor kurang lebih 2 sampai 3 tahun kurang lebih. Lama juga Kang jadi karyawan, istilahnya karyawan kantor. Iya. Dan mungkin di perusahaan itu, di kantor itu posisinya apa? Level jabatannya. Level jabatannya. gitu. Iya, untuk di perbankan saya masih levelnya staff. Staff. Untuk yang perusahaan distributor ya sudah SPV. Oke, supervisor ya. Jadi boleh maksudnya 6 tahun tambah 2 tahun di yang pekerjaan kedua tadi Kang. Iya. Sekitar 8 tahun jadi Iya. karyawan kantor hingga akhirnya berhenti dari situ. Kalau mau bilang pekerjaan yang mapan ya begitu. Mungkin banyak yang Tribuners yang cita-citakan tuh kerja di kantor dapat penghasilan per bulan. Nah, mungkin ada satu titik atau apa alasan Mas Wijaya sampai akhirnya berhenti? Ya, Memilih untuk Untuk berusaha. yang pertama mungkin yang perbankan, ini cerita lucu juga. Karena memang tugas saya memang di lapangan untuk mencari calon nasabah. Jadi yang setelah saya prospek calon nasabah ini, dia pimpinan perusahaan yang kedua. Ya, jadi pimpinan salah satu perusahaan distributor yang saya kerja setelah dari perbankan. Nah, itu saya sempat tanya-tanya dulu. Kan biasanya kan kita tanya dulu kan, interview gimana, berapa karyawan di sini. Nah, ternyata dia sempat singgung, apa mau kerja di sini? Saya bilang enggak. Jadi pekerjaan di perbankan Iya. sudah itu Kang. Karena memang prosedurnya kan seperti itu. Kita tanya dulu Komunikasi. tujuannya untuk pembiayaan ini seperti apa, kemudian status pekerjaannya seperti apa. Nah, kemudian saya sempat tanya juga, ini lowongannya apa Pak? Dibilang penempatannya juga di Minahasa. Nah, saya terpikir karena istri kan kerja di Minahasa, jadi biar lebih dekat sama istri. Nah, seperti itu. Jadi langsung saat habis wawancara itu langsung pindah kerja atau belum? Oh belum. Dia kalau untuk berhenti kerja itu dari perbankan dia harus 1 bulan dulu. Satu bulan untuk mempersiapkan pengunduran diri, kemudian pindah ke perusahaan distributor. Yang distributor. Nah, kalau di distributor bagaimana dia cerita sampai? Iya, untuk perusahaan distributor, nah itu saya berhenti tahun 2020. Nah, memang tahun 2020 itu seperti kita kenal, kita tahu itu kita sedang dilanda COVID ya. Nah, COVID, kemudian 2020. load kerja juga semakin bertambah. Kemudian ya setelah itu pindah kantor. Jadi dulunya kantornya di Minahasa dekat dengan istri. Nah, ini sudah pindah kantor, gudangnya agak jauh juga sama istri. Sudah iya masih juga di Minahasa tapi agak lumayan jauh ya. Jadi saya berpikir, saya diskusi sama istri gimana kalau ya saya berhenti aja dulu. Seperti itu, di pumping juga karena ini beban kerja juga yang semakin banyak. Berat. Iya, betul. Nah, mungkin ada berapa lama kan habis berhenti di perbankan baru distributor toh. Kemudian dari distributor ini berhenti, mungkin ada berapa lama di antara berhenti kerja kemudian usaha ini? Nganggur lah istilahnya. Betul. Berapa lama nganggur? Ya, sebenarnya untuk berhenti itu kan basicnya saya seorangnya pekerja, karena memang dari dulu, dari ketika masih kuliah, ketika kelar kuliah maunya kerja di kantoran. Seperti ya orang tua kan harapkan anaknya mau sukses. Ya, kerja itu pilihan, mau kerja di pemerintahan, di swasta. Nah, waktu itu pada saat saya berhenti dari perusahaan distributor, nah sekitaran 2 bulan saya lagi cari-cari kerja juga. Saya cari di media sosial, kemudian ya alhamdulillah saya berani mengundurkan diri untuk mulai usaha. Nah, ini mulai usaha ini saya belum memiliki ilmu basic untuk usaha sendiri seperti itu. Jadi sekitaran 2 bulan kan? 2 bulan ya. Sampai kepikiran untuk buka usaha ini, itu idenya dari mana? Gitu. Ya, kan awalnya cari-cari pekerjaan betul. gitu. Ya, pada dasarnya ya karena kami sudah berkeluarga, ya otomatis sebagai kepala keluarga ya harus menghidupi keluarganya. Istri, kemudian orang tua, ya otomatis memutar otak. Nah, ini kerja belum dapat, mau usaha juga belum ada. Nah, langsung saja bismillah lihat iseng-iseng video di YouTube. Nah, waktu itu
Sebelum keripik kentang ini saya memulai usaha jualan minuman kekinian Oh iya. sama Oke. dessert. Jadi Nah, sebelum iya, keripik kentang keripik ada coba ada usaha lain. ya. Itu mulai usaha pertama itu dijalankan di perumahan tempat tinggal saya, seperti itu. Oke. Kenapa keripik kentang begitu? Iya. Nah, ini keripik kentang alasannya karena saya suka hobinya ngemil ya. Hobi ngemil, Suka keripik ngemil, kentang ya. memang Semua favorit. keripik, Oh, semua keripik, kerupuk. Hmm. Nah, jadi terus kemudian pada saat saya jualan itu yang minuman kekinian sama dessert. Nah, saya lihat YouTube ada salah satu YouTuber, dia memang usahanya keripik Usaha kentang. keripik kentang. Dan dia mantan karyawan juga. Oh, jadi Iya, terinspirasi. inspirasi mantan karyawan juga. Dia di video tersebut dia menceritakan dia sudah di posisi yang paling atas. Jadi sudah mapan lah di Iya, udah pekerjaan pada mapan. saat itu, Kemudian- terus berani untuk berusaha. Usaha ya seperti itu. Jadi saya terinspirasi dari beliau yang membuka usaha keripik kentang. Dan di keripik kentang ini saya juga riset di Manado. Nah, pada dasarnya banyak kan yang keripik kentang Mustafa, kentang Mustafa. Nah, di Manado itu keripik kentang jarang. Jarang, makanya setelah saya diskusi dengan istri dan keluarga, ya saya berani untuk menciptakan produk keripik kentang Mas Wijaya. Oke. Nah, pas masa transisi dari biasa bekerja sebagai pegawai kantoran, terus akhirnya memberanikan diri untuk buka usaha, itu bagaimana Kak Fadli menjalaninya? Ya, tentu sangat berbeda ya ketika kita masih bekerja dan sudah mulai usaha yang baru. Nah, tentu banyak sekali kendala-kendala yang saya temui, ya terutama bagaimana cara meyakinkan, karena produk kita ini ya memang otomatis kita harus mencoba memberikan informasi, meyakinkan calon pembeli bahwa ini loh produk yang kita buat, seperti itu. Kemudian pada saat proses, kan basicnya saya nggak di kuliner, ini kan juga kuliner. Nah, saya basicnya pendidikannya ekonomi, tetapi karena kuliner ya otomatis saya belajar dari YouTube cara produksi keripik kentang seperti apa, seperti itu. Nah, mungkin maksudnya ada ndak rasa sulit mau beralih tuh, mungkin hari-hari biasa pagi so bangun mau ke kantor. Ada, Nah, iya, kalau ada rutinitas begitu. berbeda nah. Iya, Nah, kalau ini bagaimana dari Ya. Mas Fadli? Pastinya kalau untuk dunia pekerjaan tentu sudah tertata dengan baik kan. Maksudnya kita Berarti, pagi jam berapa, pulang jam berapa. Memang ketika sudah beralih ke usaha ya sangat berbeda di lapangan, seperti itu. Tetap bangun pagi. Tetap bangun pagi. Bangun Cuma pagi. ini lebih ke atur sendiri, ya. waktunya. Waktunya atur sendiri, gimana cara bikin keripiknya seperti apa. Kemudian cara packingnya itu kita pikir sendiri. Jadi ketika bekerja dengan usaha sendiri, semua apa-apa kita lakukan sendiri, mulai dari proses belanja, pengumpulan bahan baku, kemudian proses produksi, packing, dan juga selling, dan juga pelaporan. Nah, itu pelaporan keuangan sangat penting ya, untuk usaha seperti itu. Sebenarnya lebih ribet jadi karyawan atau jadi pengusaha? Lebih ribet dari pengusaha, lebih ribet jadi pengusaha. Tapi ya alhamdulillah banyak ilmu yang didapat dari menjadi pengusaha. Nah, Kak Fadli, kalau boleh tahu ini produksi berarti masih skala rumahan atau oke? Masih skala rumah. Semua produksi sendiri atau bersama keluarga atau ada karyawan? Ya, alhamdulillah sedikit cerita. Saya mengikuti salah satu program dari Bank Indonesia. Oke. Ya, namanya Wirausaha Bank Mulan Indonesia tahun 2023. Nah, jadi dari program tersebut memang dulunya saya masih perlu proses sendiri. Oh iya. Proses sendiri di rumah. Kemudian setelah mengikuti program tersebut, saya mendapatkan ilmu-ilmu sehingga kalau memang kita mau seriusi untuk usaha, ya kita harus serius. Jadi saya pun membuat rumah produksi. Rumah produksi. Kemudian alhamdulillah ada rezeki, saya meng-hire karyawan 2 orang. Oh, jadi sekarang ada karyawan 2 orang. Istri di rumah membantu juga? Iya, kalau istri setiap Sabtu Minggu. Karena kerja Iya, di karena luar. istri Kan? Senin sampai Jumat beliau kerja. Kerja. Nah, berarti boleh cerita sedikit, maksudnya
bagaimana Mas Wijaya sampai ikut Program itu programnya ya. BI. Iya, Ya, ada Mungkin informasi Tribuners dari mau mana? bisa atau siapa tahu jadi jejak, ada Bagaimana inspirasi. bisa tahu ada informasi itu atau Jadi bagaimana? untuk program dari Bank Indonesia itu saya mendapat informasi, kebetulan teman bekerja di Bank Indonesia dan program ini memang sudah 3 Jalan kali terus. dia sudah pernah jalan. Kemudian dia merekomendasikan kepada saya agar bisa mengikuti program Bank Indonesia ini. Nah, dari program Bank Indonesia ini banyak yang saya dapatkan, terutama dari pola pikir, mindset, kemudian bagaimana sih cara kita membangun bisnis itu mulai dari kecil sampai besar. Kemudian ya semua aspek dalam hal usaha itu kita dapatkan dari program tersebut. Oke, jadi dibimbing ya. Iya, gitu. dibimbing, dan itu programnya setahun. Jadi kita dibina selama setahun. Oh, selama setahun. Iya, selama setahun. Berarti selama mengikuti program itu, dengan kalau dibandingkan dengan pas baru merintis itu omsetnya berapa, Kak? Iya. Ini Kalau- mungkin penting juga Kang. Pasti orang mau, kalau misalnya mau suka Usaha. usaha pasti mau cari tahu DP omset Iya. begitu. Baik, sebelum saya mengikuti program BI itu memang saya kan skalanya kecil, UMKM. Nah, saya dulu ke pasar itu 5 kilo dulu, 5 kilo. 5 kilo kentang. Iya, 5 5 kilo proses, kemudian 10 kilo, kemudian juga bertingkat jadi 30 kilo. Dan alhamdulillah setelah mengikuti program BI, ya saya bisa 10 sampai 12 karung dalam sebulan. Wih. 10 sampai 12 karung. Nah, kemudian omset ya, karena omset kan ya alhamdulillah sudah bisa menghidupi keluarga. Dan Ada peningkatan lah. alhamdulillah. Ada peningkatannya. Ada Berarti progres. memang sangat membantu ya program itu. Dan kalau boleh dikatakan ya alhamdulillah lebih baik dari sebelum saya bekerja. Seperti itu. Jadi istilahnya ketika kita meyakinkan untuk bekerja, untuk memilih bekerja atau usaha itu adalah pilihan. Mm-mm. Seperti itu. Kedua-duanya baik. Mungkin Mas Wijaya boleh berbagi sedikit, maksudnya ketika ada Tribuners yang mau buka usaha, apa sih yang harus ada, yang harus disiapkan selain mungkin modal, no? Modal. Iya, tentu untuk yang para pelaku yang mau ingin berusaha untuk jadi untuk Pelaku mulai usaha. usaha baru, ya tentu kita harus jangan cuma ada ide, tapi langsung action, langsung mulai jalan. dulu, Iya, betul. jangan hanya cuma ide, pikir-pikir apa ya kita mau buat usaha ini, jadi langsung action. Nanti ketika sudah action kita mulai belajar perlahan-perlahan. Sambil Iya, melakukan sambil belajar. betul. Kemudian Karena juga banyak kan Kak yang mau suka mulai usaha tapi Bingung. cuma pikir-pikir terus nggak Ya, mulai-mulai. betul. Betul. Untuk modal itu ya masalah klasik. Semua Pasti pelaku butuh usaha modal. butuh modal seperti itu. Tapi kalau hanya berkutat di modal saja kemudian tidak mulai, ya tidak akan jalan usahanya seperti itu. Jadi intinya action dulu kan. Action dulu ya. Saya tapi kira jual pisang langsung Langsung, jual. iya. Biar waktu Nanti sambil jalan sambil belajar. skala sedikit langsung action. Betul. Nanti dia akan berkembang sama dengan Mas Wijaya. Tadi dari berapa? 5 kilo, 5 kilo, 30 kilo sampai 12 karung. 12 karung. Luar biasa. Kemudian belajar juga dari try error. Jadi kan Try pada and saat error. proses produksi itu kan ada misalnya saya pernah itu waktu proses keripik kentang 10 kilo saya nggak gagal ya. Karena tebal tipisnya itu sangat mempengaruhi untuk membuat keripik. Nah, apalagi kentang ini dia syarat akan air. Berbeda dengan yang jenis pisang, ya singkong seperti itu. Berarti boleh berbagi sedikit, tadi cuma sedikit ulas soal kegagalan Kang. Kegagalannya kentangnya maksudnya. Iya. Mungkin berapa kali bikin Try lagi, and bikin error. lagi. Iya, tentunya pertama sempat gosong. Gosong, angus. Karena memang nggak ada ini kan, nggak ada Karena basic. tipis sekali kan. Iya. Kemudian masih juga menggunakan kompor yang biasa, kemudian wajan yang kecil. Pisau biasa lagi. Iya, mungkin ya seperti itu. Jadi ketika pada saat proses ya ada gagal, itu gosong, kemudian lembek. Nah, yang lembek itu yang 10 kilo itu ya. Iya. 10 kilo kentang. 10 kilo kentang jadi lembek. Jadi lembek. Nah, bagaimana perasaan waktu itu? Ya. Kayak semua menyerah atau gimana? Iya, memang Ada ada momen-momen rasa tertentu, iya. 10 kilo ini. 10 kilo ya memang rasa penyesalan untuk membuat itu, tapi itu ada resiko dari pengusaha ya. Kita menjadi entrepreneur kita siap menerima risiko. Tapi intinya apakah mental kita siap atau tidak untuk tetap lanjut seperti itu. Berapa lama meratapi 10 kilo lembek tidak bagus? Ya, semalam lah. Satu malam.
Berarti Kak, kalau itu kan dari produksinya. Iya. Nah, kalau dari ini kentangnya ini dapat dari mana? Kemudian mungkin distribusi untuk ini kentang mau dijual di mana? Itu jaringannya Kak Fadli bangunnya seperti apa? Ada kenalan-kenalan Kak atau Iya. bagaimana? Sistem lah kan. Mm-mm. Untuk bahan bakunya, untuk kentang pertama-tama memang saya masih membeli di pasar. Ini pasar Bersahati. awal mula ya. Nah, kemudian di pasar Bersahati itu kan ke pedagang biasa. Nah, ternyata itu ada juga pihak kedua. Kalau orang Manado bilang Tibo. Tibo. Dia perantara dari petani. Oke, ke Jadi pembeli ya. kemudian setelah mengikuti program Bank Indonesia, saya mendapat referensi. Jadi Dapat jalur lah. ya jalur dari Bank Oke. Indonesia seperti itu. Kemudian untuk pemasarannya ya memang saya langsung offline dulu, masih offline ke rumah-rumah makan, menawarkan, kemudian ke kedai kopi, ke koperasi-koperasi pemerintah maupun swasta, dan juga ke Langsung langsung customer seperti itu. Kalau bahan baku kentangnya ini memang ada kentang khusus untuk bikin keripik atau ya mana-mana kentang? Iya, nah itu juga saja. pertama pada saat saya proses produksi itu kentang biasanya kan berbagai macam tipe. Nah, ada yang kentang putih, ada yang kentang kuning. Nah, kemudian pada saat proses pengupasan itu ketika ada bintik hitam, pada saat digoreng itu keripiknya nanti di pinggirnya akan kayak hangus seperti itu. Oh ya, betul. Nah, jadi kalau kentangnya kuning, kemudian tidak ada bintik hitam itu pada saat proses penggorengan hasilnya baik. Dapat ilmu lagi nih, Mo. Dapat ilmu baru. Jadi jangan sampai ada titik hitam di tengah Iya, kentang. kemudian karena kentang kan memang tidak bisa juga disimpan lama, jadi ketika ini dia langsung mau busuk. Seperti itu. Oke. Berarti kalau untuk packaging begini itu dari packaging sendiri atau kerjasama dengan lain Ya, atau bagaimana? untuk packaging untuk awal mula memang saya masih menggunakan yang standing pots yang transparan. Nah, kemudian alhamdulillah masih packaging pakai modal mewah sendiri ini ya. Saya pakai modal sendiri dulu untuk packaging ini. Dia pesannya di luar. Seperti Oke. itu. Dia tinggal print begitu kan. Iya, kita kirim desainnya seperti ini, baru mereka atur dulu sedemikian rupa, kemudian dicetak. Seperti itu. Oke. Jadi berarti kalau keripik kentang Mas Wijaya ini fokus untuk pemasarannya apakah dijual sendiri, bisa dipesan atau bagaimana? Iya. Jadi untuk keripik kentang segmentasi pasarnya memang beragam. Nah, bisa dijual secara langsung, tapi saya kebanyakan ke rumah-rumah makan. Lebih ke Rumah makan ya, kan? karena biasanya kalau keripik ini ataupun kerupuk ketika orang datang ke rumah makan sambil menunggu pesanan, Cari keripik. biasanya mereka ngemil dulu. Nah, jadi saya segmentasinya ke rumah makan, kemudian yang kedua kedai kopi atau kafe. Biasanya kan kalau mau nongkrong itu selain minum harus ada cemilan. Seperti itu, dan juga supermarket dan koperasi swasta dan pemerintahan. Tapi sulit maksudnya mau cari segmentasi itu kan, karena kan Mas Wijaya dulu suka ngemil tuh, jadi sudah tahu orang banyak suka di mana dan yang ngemil tadi kan. Tapi ini ketika pada saat menawarkan memang beda-beda. Jadi ada pengalaman yang kadang ditolak. Itu. Banyak kan ditolak. Ini penting. Itu alasannya kenapa? Misalkan mungkin karena belum terlalu tahu mungkin ya. Biasanya memang pada saat kita menawarkan sudah ada produk varian yang lain ya. Jadi tinggal bagaimana kita meyakinkan. Jadi untuk skill komunikasi juga perlu untuk kita pahami. Apa juga ini misalkan dari ada logo halalnya itu membantu juga ya. Iya, alhamdulillah. Itu urusnya bagaimana? Ya, untuk pertama memang untuk pelaku usaha yang teman-teman ini juga tips juga. Jadi kalau untuk mau membuat produk, ya kita harus ada nomor induk berusaha NIB. Jadi itu NIB bisa bisa langsung ke layanan satu pintu Kota Manado, kemudian juga bisa diurus secara online. Nah, kemudian dari NIB sudah terbit, nah kita langsung proses ke PRT. Iya, untuk PRT supaya bisa izin edar. Jadi bisa izin edar ke misalnya ke supermarket. PRT itu bahasa Inggris. Sertifikasi. Apa namanya untuk skala rumah tangga. Rumah tangga. Iya.
seperti Oke. itu. Pengolahan industri rumah tangga. Berarti ada berapa perizinan ini yang Iya, Anda urus? Banyak. Alhamdulillah ikut juga dari Bank Indonesia, program Bank Indonesia, saya mendapatkan logo halal, sertifikasi halal. Sertifikasi halal. Nah, karena kenapa penting sertifikasi halal ini? Karena untuk meyakinkan bahwa ini bisa dikonsumsi betul. dengan baik seperti itu. Dan Jadi juga lebih mudah untuk diterima. ya semua kalangan. Iya betul. Nah, ke depan mungkin rencananya keripik kentang Mas Wijaya ini mau seperti apa begitu? Iya, tentunya kita punya impian harapan seperti tadi yang saya awal katakan bahwa memang saya sering ngemil. Saya maunya memiliki pabrik seperti produk A seperti itu. Oke, produk yang sudah beredar. Sudah branding luas ya. Iya, bahkan bukan cuma nasional, skala internasional juga. Itu Saya harapannya kan? mau bikin pabrik dan juga memiliki varian-varian yang lain. Impiannya Mas Fadli, Mas Wijaya. Nah, ini kan keripik kentang tadi yang kita bahas. Ini kita lihat ada produk Iya, lain. Nah, ini apa ini? Sekalian. Mas? Iya, Sekalian. ini sekalian promosi ya. Ini produk baru berarti. Produk baru. Ya, ini saya berinovasi. Jadi ketika kita selaku entrepreneur, kita juga harus memiliki inovasi dan kreativitas dalam melakukan penjualan produk kita. Upgrade terus. Iya, kita upgrade. Nah, jadi saya memproduksi talas kriuk ya, talas kriuk ya. Ubi. Bukan, kalau ubi singkong. Oh. Kalau orang Manado bilang bete. BT, Ya, ubi BT. bete. Ubi. Oh iya, ubi Itu bete. ubi juga tuh. Ubi-ubian ya, ubi-ubian. Jadi seperti itu. Saya kriuk ya. Jadi dia terbuat kasih- dari bete. dari bete. Kalau Tribuners nggak tahu mungkin yang bete itu yang gimana? Yang putih. Ya, putih ya. Yang ada daun kayak daun talas Daun gitu kan. hijau itu yang besar. Besar. Nah, itu terbuat dari Iya. Kenapa pilih talas? Atau ada mungkin rencana ke depan mau keripik-keripik lain begitu? Ya, untuk sementara talas dulu. Talas Iya, dulu. nanti Ini ya masih kita ini trial juga ya. Trial juga. Mudah-mudahan diterima di pasaran. Oke, berarti dalam satu hari itu biasanya kalau Mas Wijaya produk bisa Produksi. keluar berapa? Terjual. Iya, yang terjual. Ya, kalau estimasi ya ini sudah menyangkut omset ya. Sedikit. sedikit. Ya, kurang lebih ya saya memiliki data customer kurang lebih sudah 80 di Manado. Dan itu saya belum ke luar, belum ke Tondano, belum ke masih Tomohon. cuma Jadi masih Manado. wilayah. Jadi saya maunya lebih ekspansi keluar, bisa sampai ke Gorontalo, ke Kota Mobagu, bahkan juga bisa skala nasional. Nah, kemudian ini saya untuk meningkatkan omset selain offline, saya juga ada online. Sekarang Saya kan. ada pakai Shopee, kemudian ya Bukalapak dan sebagainya. Jadi bisa cari di online. Online ya. Online. Carinya Mas Wijaya. Mas Wijaya Mas langsung. Wijaya Food and Drink sih sebenarnya. Oh, enggak perlu tulis keripik kentang. Nggak Langsung perlu ya. Mas Wijaya. Mas Wijaya. Oke. Mungkin ada apa ya yang unggulannya keripik kentang ini mau Bestseller ya? dibandingkan Bestseller. Iya, kalau keripik kentang memang yang produk saya memang berbeda dengan produk yang kayak sudah besar seperti itu ya. Tentu kita kan masih skala UMKM. Nah, cuma kualitasnya memang asli dari kentang. Asli dari kentang, tidak ada Tidak campuran bahan-bahan lain apa-apa ya, ya, seperti begitu. itu. Mungkin untuk varian rasa ya variatif kan. Bisa ditambahkan yang balado maupun yang keju dan rumput laut. rumput laut. Tapi yang utama itu produknya asli dengan kentang, tidak dicampur dengan bahan yang lain seperti itu. Oke. Nah, yang tadi kalau misalkan rasa yang bestseller yang mana? Bestseller kebanyakan kalau orang Manado kan suka yang Pedas. ya, suka rica yang kebanyakan iya, yang balado betul, ya. balado. Seperti itu. Balado kemudian yang keju juga. Yang keju. Kalau yang talas pakai rasa-rasa Ada juga. juga ada yang original, balado, keju sama rumput laut. Oh, sama. Untuk sementara mengikuti yang keripik kentang. Oke, baiklah. Mungkin menutup bincang-bincang kita di saat ini, ada mungkin closing statement, ada pesan khusus. Oh iya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Tribun Makasih. sudah mengundang keripik kentang Mas Wijaya di podcast pada sore hari ini. Sebagai juga promosi untuk UMKM. Nah, jadi untuk saya sendiri kepada teman-teman pelaku usaha yang baru memulai, coba aja dulu. Coba aja dulu. Kemudian prosesnya dilakukan dengan tekun,
kemudian pelajari proses tahapannya, buat SOP agar usaha kita bisa autopilot. Kemudian ketika sudah autopilot ya kita tinggal mengembangkan secara sendiri seperti itu, dan terus ikhtiar. Rezeki sudah ditakar dan tak akan tertukar. Seperti itu. Itu DPS apa ya? Ya. Itu yang terus dipegang Ya, nilainya. betul. Oke, nah terima kasih sekali lagi Baik, Kak terima Fadli kasih. sudah bongkar tentang keripik kentang Mas Wijaya. Semoga sukses terus, Baik, terima semakin kasih. berkembang. Terima kasih, amin. Dan tentunya terima kasih untuk Tribuners yang sudah menyaksikan. Ya semoga ini jadi inspirasi juga ya bagi mungkin yang nanti akan memulai usaha atau yang sementara membuka usaha, karena Kak Fadli juga dari inspirasi melihat di YouTube juga ya. Nah, oke Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita di hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Maureen Umempo. Andika Dawangi. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Dah.